Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Payanu Official, saya akan update info lagi, tapi jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dulu dan klik tombol loncengnya agar sobat semua tidak ketinggalan dengan update info terbaru di channel ini. Dapat ganti rugi tol Kediri Tulungagung, ini rencana warga. Bagi sebagian warga barat Sungai Brantas, dua proyek strategis nasional ini ibarat durian runtuh, membuahkan uang ratusan juta hingga miliaran rupiah. Namun, tak seluruhnya melahirkan kegembiraan. Badriah punya sebidang tanah, hasil dari pembagian warisan peninggalan orang tua. Lokasinya, meskipun masih di Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, tapi berjarak sekitar 1 km dari rumahnya. Selama ini ia ditanami jagung, wong umumnya orang yang menanam jagung, ucap wanita itu sambil beranjak dari pedagang sayur yang berhenti di depan rumah. Tapi, tanah itu kini sudah tidak ada lagi, termakan proyek tol Kediri Tulungagung akan berganti menjadi tanah beraspal tempat melajunya kendaraan-kendaraan. Sebagai gantinya, Badriah menerima uang ganti rugi yang tidak sedikit, lebih dari 600 juta rupiah. Tentu saja wanita yang cuman ibu rumah tangga ini bersuka cita. Seumur-umur, dia belum pernah melihat nominal uang sebanyak itu. Apalagi tanah itu bukan hasil dia beli. Ibaratnya ya rezeki nomplok, ucapnya girang. Karena seumur-umur belum pernah memiliki uang sebanyak itu, Badriah dan suaminya sempat kebingungan. Mau diapakan uang sebanyak itu? Akhirnya, setelah merenung, mereka memutuskan barang yang sebelumnya tidak mereka punya. Akhirnya ya beli mobil saja. Beli yang bekas itu 153 juta rupiah, ucapnya sambil menunjuk mobil Toyota Avanza warna hitam yang terparkir di halaman rumah yang berlapis semen itu. Memang bukan mobil baru, tapi itu sudah membuat Badriah puas. Wanita ini belum pernah memiliki mobil sebelumnya. Bagaimana dengan uang sisanya? Wanita beranak satu ini masih menyimpan di bank. Kalaupun digunakan nanti untuk renovasi rumah, biar rumahnya tambah bagus, ucapnya seraya menyunggingkan senyum. Beda lagi dengan Sutami, wanita 60 tahun yang juga satu desa dengan Badriah ini mendapat ganti rugi lebih banyak lagi, 800 juta rupiah. Sebagai ganti tegalan yang terlindas proyek tol. Untuk apa uang sebanyak itu? Ditabung, jawab sang nenek ini singkat. Sutami baru mengambil 100 juta rupiah dari jumlah yang dia miliki saat ini, tidak untuk beli barang, tapi untuk biaya kuliah cucu pertamanya. Saya lihat cucu saya kuliah itu senang bisa ikut bangga, akunya. Nanti, sisanya juga akan dia berikan ke cucu-cucunya untuk tabungan pendidikan keempat cucu lainnya. Sutami tak ingin dia boros, karena kebutuhan sehari-hari sudah terpenuhi dari uang sewa tanah miliknya yang lain. Saya masih punya tanah yang lain, sekarang disewa orang, tambahnya. Kenapa tidak beli barang mewah? Kabeh-kabeh di tuku kayak gak tahu duit akeh semua, dibeli seperti tak pernah punya uang banyak, Red, jawabnya sambil terkekeh kecil. Orang-orang seperti Badriah dan Sutami bakal muncul lagi di desa ini, Desa Manyaran. Karena masih banyak yang belum mendapat ganti rugi dari proyek tersebut. Baru 70 di antara 169 bidang yang terdampak. Tahap pertama ada 29 bidang, tahap kedua ada 20 bidang, dan tahap ketiga ada 21 bidang, kata Kepala Desa Kades Manyaran Budi Harjo. Budi menegaskan, pihak desa sejak awal mewanti-wanti agar warganya tidak konsumtif, membelanjakan uang yang didapat secara berlebihan. Karena itu, sang kades ini mengatakan banyak warganya yang memilih menyimpan uangnya di bank. Meskipun ada juga yang sudah membelanjakan, umumnya untuk beli tanah lagi, tapi
Ada pula yang menggunakan membeli kebutuhan sekunder, seperti kendaraan bermotor, perhiasan, ataupun gadget. Kami sudah pantau agar warga tidak terlalu konsumtif yang bisa merugikan diri sendiri, tutupnya. Tetangga tak banyak, pekerjaan juga hilang. Uang tidak selamanya membuat orang senang. Mungkin ini yang dirasakan 13 keluarga warga Desa Bulusari, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri. Tanah tempat tinggal mereka yang lama sudah rata dengan tanah, berganti menjadi area untuk bandara. Kini, belasan keluarga itu harus mencari tempat tinggal baru yang suasananya tentu saja lebih sepi dari yang dulu. Dulu mikirnya ya bakal ramai, tapi ternyata di sini malah jadi sepi, keluh Juwito, salah seorang warga. Pria 56 tahun itu bersama belasan keluarga lain memilih bedol desa ke Desa Cerm di Kecamatan Grogol. Kebetulan ada tanah kosong yang bisa dijadikan permukiman baru. Tapi, tidak seluruh warga desa setuju. Terutama yang sudah punya pilihan tempat lain. Sebagian mencari di lokasi yang masih dekat dengan tempat lama, sebagian lagi pindah ke Kabupaten Nganjuk. Akhirnya, hanya 13 kepala keluarga kakak itu yang sepakat pindah ke Desa Cirema sekitar 2 tahun lalu, terangnya. Saat awal pindah, memang tak ada masalah yang berarti, malahan Juwito merasa senang, rumahnya baru, tampilannya pun sangat bagus, jauh lebih bagus bila dibanding rumah lamanya dulu di Desa Bulusari. Namun dengan hanya 13 kakak, Juwito mengaku kesepian. Dulunya, setiap sore atau malam hari, Juwito selalu memiliki banyak teman untuk cangkrup. Kalau sekarang masih sepi. Kiri kanan masih full sawah, keluhnya. Selain itu, Juwito juga kehilangan mata pencaharian. Dulunya dia adalah pedagang mangga podang, karena pembangunan bandara, banyak pohon mangga podang yang hilang. Sama halnya dengan Jaigi, 60, setelah pindah dari Desa Bulusari, juga kehilangan pekerjaan. Dulu dia buruh tani, tapi kini lahan yang biasa dia garap sudah hilang. Sempat dia diminta orang menggarap sawah, tapi jaraknya terlalu jauh, membuat lansia ini kelelahan. Semoga bisa cepat dapat kerja seperti dulu, tutupnya. Demikian untuk update info kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.